wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mengimplementasikan salah satu modul ODU, yaitu modul inventory atau stok persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan modul inventory? Jadi, inventory atau persediaan merupakan modul yang memiliki fungsi pencatatan data, manajemen barang, atau istilahnya itu gudang. Di modul ini, kita dapat mencatat semua barang yang terdapat pada perusahaan kita, mulai dari bahan baku hingga produk yang akan diproduksi oleh perusahaan atau dijual oleh perusahaan kita. Baiklah, pertama, masuk ke Google Chrome dan ketik localhost 8069 untuk mengakses ODU-nya. Jika kalian sudah melengkapi dan mengirimkan database, kalian akan langsung masuk ke ODU-nya tanpa harus mengisi kembali database-nya. Jika sudah masuk, langsung saja kita pilih icon di sebelah discuss atau diskusi, dan cari tulisan inventory atau stok persediaan. Jika tidak tersedia, kita pilih apps dan cari modul inventory atau modul lainnya yang akan digunakan. Lalu, pilih activate atau aktifkan, tunggu sampai prosesnya selesai. Di dalam modul inventory ini, terdapat beberapa tab. Yang pertama, ada tab Overview. Tab Overview ini berfungsi sebagai dashboard yang memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai operasi inventaris yang sedang berlangsung. Melalui tampilan ini, kita dapat memantau dan mengelola aktivitas seperti penerimaan barang, transfer internal, pengiriman, dan operasi lainnya secara efisien. Fitur utama dari tab Overview ini meliputi tampilan Kanban, yaitu menyajikan berbagai operasi inventaris dalam bentuk kartu yang memudahkan pemantauan status setiap aktivitas. Akses cepat ke operasi, yaitu memungkinkan kita untuk langsung mengakses dan mengelola operasi. Informasi real time, yaitu menyediakan data terkini mengenai status setiap operasi, membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu. Dengan menggunakan tab Overview, manajemen inventaris menjadi lebih terstruktur dan transparan, memungkinkan kita untuk mengawasi dan mengendalikan alur kerja inventaris dengan lebih efektif. Yang kedua, ada tab Operations atau operasi. Tab operasi ini berfungsi untuk mengelola dan melacak berbagai aktivitas logistik dan alur perpindahan barang di dalam gudang. Beberapa fungsi utama dari tab operasi ini meliputi: Nomor 1, penerimaan barang, receipt, mengelola barang yang masuk ke gudang baik dari vendor, supplier, atau transfer antar gudang. Nomor 2, pengiriman barang, deliveries, melacak dan memproses barang yang dikirim keluar dari gudang ke pelanggan atau lokasi lain. Nomor 3, transfer internal, mengatur perpindahan barang antar lokasi atau gudang dalam perusahaan yang sama. Nomor 4, pengembalian, returns, memproses pengembalian barang baik dari pelanggan, customer returns, maupun pengembalian ke pemasok. Nomor 5, batch picking atau web picking, mengelola pengembalian barang secara massal atau berdasarkan gelombang, yang bertujuan untuk efisiensi pengambilan barang di gudang. Nomor 6, operasi penyesuaian stok, menyediakan fungsi untuk melakukan penyesuaian stok fisik terhadap data yang ada di sistem, misalnya untuk koreksi setelah audit atau perhitungan ulang stok. Tab operasi memungkinkan kita untuk memantau status setiap aktivitas, seperti apakah barang sudah diterima, dikirim, atau masih dalam proses perpindahan, serta memberikan kontrol langsung atas alur barang di dalam gudang. Juga ada tab Products atau produk. Tab produk ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan semua informasi terkait produk yang ada di dalam sistem. Melalui tab ini, kita dapat mengelola berbagai aspek produk, termasuk stok, kategori, varian, serta detail lain yang relevan untuk operasional gudang. Beberapa fitur utama dalam tab produk ini adalah: yang pertama ada daftar produk, menampilkan semua produk yang ada di dalam sistem, baik produk yang bisa dijual, dibeli, atau digunakan secara internal. Yang kedua ada varian produk, mengelola produk dengan varian yang berbeda, seperti ukuran, warna, atau spesifikasi lainnya sehingga memungkinkan pelacakan stok berdasarkan varian. Yang ketiga, kategori produk, memungkinkan pengelompokan produk ke dalam kategori tertentu untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan inventaris. Yang keempat, detail stok, menunjukkan informasi stok yang tersedia di setiap lokasi atau gudang, termasuk produk yang sedang dalam perjalanan atau produk cadangan. Yang kelima, pergerakan produk, melacak riwayat pergerakan setiap produk, mulai dari penerimaan hingga pengiriman atau transfer internal, untuk memastikan akurasi stok dan kontrol penuh atas inventaris. Yang keenam, pelacakan produk, jika menggunakan pelacakan serial number atau lot, tab produk juga memungkinkan pengguna untuk memonitor produk individual berdasarkan nomor seri atau lot. Tab produk di modul inventory memberikan akses cepat dan mudah bagi kita untuk memantau stok, mengelola produk, dan melacak pergerakan produk secara real time.
Yang keempat, ada tab reporting atau laporan. Tab ini menyediakan berbagai jenis laporan dan analisis terkait manajemen inventaris. Tab ini membantu kita mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai performa, gudang, pergerakan barang, serta status stok. Beberapa fungsi utama dari tab laporan ini meliputi 1. Laporan penilaian stok. Menyajikan laporan terkait nilai total stok yang tersedia di gudang, baik berdasarkan biaya atau harga jual. Penting untuk analisis keuangan dan pelaporan akuntansi. 2. Laporan pergerakan stok. Melacak semua perpindahan barang di gudang, baik itu penerimaan, pengiriman, maupun transfer internal. Berguna untuk audit dan memastikan bahwa semua barang tercatat dengan benar. 3. Laporan produk dalam perjalanan. Menampilkan barang-barang yang sedang dalam proses pengiriman atau penerimaan tetapi belum sampai di tujuan akhir. Membantu manajemen memastikan status setiap barang yang sedang dalam perjalanan. 4. Analisis inventaris. Memberikan gambar mengenai stok yang tersedia, stok minimum, dan stok maksimum untuk setiap produk. Dapat digunakan untuk mengoptimalkan perdagangan, pengadaan atau produksi dan mencegah kelebihan atau kekurangan stok. 5. Laporan kinerja gudang. Menyajikan informasi tentang seberapa efisien operasi di gudang, seperti waktu proses pengiriman atau penerimaan. Berguna untuk memantau efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 6. Laporan stok aging. Menunjukkan beberapa lama produk telah disimpan di gudang, membantu mengidentifikasi produk yang mendekati tanggal kadaluarsa atau produk yang bergerak lambat. Tab laporan di modul inventory ini memberikan alat analisis yang kuat untuk membantu kita membuat keputusan berdasarkan data, mengelola stok dengan lebih efisien, dan memastikan kelancaran operasional di gudang. Dan yang terakhir ada tab configuration atau konfigurasi. Tab konfigurasi ini berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan berbagai aspek pengelolaan inventaris agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini kita dapat mengatur pengaturan dasar yang mempengaruhi cara modul inventory beroperasi. Beberapa fitur utama dari tab konfigurasi ini meliputi: yang pertama ada lokasi gudang, mengelola dan menambahkan lokasi fisik atau virtual tempat penyimpanan barang termasuk gudang utama dan sublokasi seperti rak, lorong atau area tertentu. Memungkinkan pemetaan lokasi barang secara detail untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan stok. Yang kedua, ada rute pengadaan, procurement route. Menentukan alur pergerakan barang di dalam gudang, seperti apakah produk yang akan diproses dengan metode make to order, make to stock, drop shipping, atau transfer antar gudang. Berguna untuk menentukan bagaimana barang diproses dan diantar berdasarkan kebijakan perusahaan. Baiklah, sekarang kita akan mencoba implementasikan modul inventory ini. Yang pertama, klik tab products, lalu klik new atau baru. Nah, sebagai contoh di sini, kami akan menggunakan roti pelangi. Nah, di sini ada dua pilihan, can be sold atau hanya dapat dijual, dan ada can be purchased atau hanya dapat dibeli. Nah, maksud dari can be sold atau hanya dapat dijual ini adalah produk yang kita buat sendiri dan hanya dapat dijual, tidak dapat dibeli. Karena yang dapat dibeli itu adalah bahan baku, karena bahan baku itu memerlukan stok ya. Nah, selanjutnya ada can be purchased atau hanya dapat dibeli. Ini adalah bahan baku atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat produk yang akan kita jual dengan cara membeli stoknya dari orang lain. Nah, contohnya tepung ya, itu kan termasuk bahan-bahan. Nah, di sini kita aktifkan saja yang can be purchased dan mengaktifkan yang can be sold. Karena di sini kita menggunakan roti pelangi, yaitu produk yang kita buat sendiri, jadi kita pilih can be sold saja atau hanya dapat dijual. Selanjutnya ada produk type atau tipe produk. Di sini ada 3 pilihan. Ada consumable, yaitu tipe produk yang tidak bisa bertahan lama. Contohnya makanan seperti nasi goreng dan masih banyak lagi. Service atau layanan jasa. Contohnya seperti tukang cukur. Dan yang terakhir ada produk storable, yaitu produk yang ketika disimpan bisa bertahan lama. Karena di sini kita menggunakan contoh roti pelangi, jadi bisa termasuk storable atau consumable. Di sini kami memilih consumable. Nah, selanjutnya ada sales price atau harga jual. Kita masukkan saja harga produk yang akan kita jual di sini. Terus ada customer tax atau semacam tambahan biaya karena kita tidak menggunakannya, kita hapus saja. Selanjutnya ada cost atau modal. Cost ini adalah modal yang kita keluarkan atau harga ketika kita membeli bahan baku. Terus ada produk kategori atau kategori produk. Ini disesuaikan saja sesuai dengan produk yang kita masukkan. Karena di sini kita menggunakan roti pelangi, jadi kategorinya makanan. Setelah itu, pilih save supaya data yang telah kita isi tersimpan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.